di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan memang sudah berlalu bulannya. Bulan Ramadan sudah berlalu. Bulan Syawal pun sudah berlalu. Namun nilai-nilai Ramadan yang kita berada di dalam bulan itu selama 1 bulan penuh lamanya, itulah yang kita gunakan untuk mengisi 11 bulan ke depan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, nanti ketemu lagi Ramadan. Karena itu orang yang betul-betul menunaikan ibadah syam dan qiyam Ramadan, maka Allah jadikan, Allah masukkan, mudah-mudahan senantiasa istiqamah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Karena itu ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzar Jundub ibni Junadah, ya, wa Muaz ibni Jabal, dari sahabat Rasul Abu Dzar Al-Ghifari dan Muaz bin Jabal. Beliau berdua menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua sahabat ini termasuk orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ada hadis yang disampaikannya. Ini jadi bekal nih sebagai pembukaan, biar kita semangat untuk terus hadir di majelis ilmu, ya. Jangan sia-siain kesempatan ini. Kapan lagi kita berada di majelis ilmu? Bersyukur di lingkungan kita, dekat kediaman kita, di lingkungan RW kita, sekitar kita ada majelis taklim yang senantiasa mengingatkan kita. Terus terang, kita namanya manusia pasti pernah lalai, betul? Pernah lupa, iya. Pernah galau, iya. Pernah khawatir, iya. Karena itulah hadirnya majelis ta'lim Nurul Qulub, namanya juga Nurul Qulub. Nur adalah cahaya, qulubun artinya hati-hati. Jadi bentuk tunggalnya adalah qalbun, karena pengikutnya, jamaahnya yang hadir, yang ada di bawah naungan Nurul Qulub, semuanya adalah orang-orang yang beriman. Amin. Ya, semuanya adalah orang-orang yang satu agama, satu keyakinan. La ilaha illallah. Karena itu yang disentuh adalah hatinya, bukan fisiknya. Nurul Qulub yang diterangi adalah hatinya, bukan fisiknya. Karena itu muaranya dari hati, gitu. Sampai Rasulullah mengingatkan, ya, bahwasanya di dalam setiap tubuh kita semuanya ada segumpal daging. Yang segumpal daging tersebut apabila baik-baik seluruh amalannya. Namun bila segumpal daging itu buruk, sakit, maka sakit pula amal perbuatannya. Apa itu? Al-qalbu, hati. Karena itu hadirnya majelis taklim Nurul Qulub senantiasa untuk menata hati kita, untuk menyejukkan hati kita. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Abdul Zaini bahwasanya viralkan, share, subscribe, ya, viralkan ini majelis taklim Nurul Qulub. Agar apa? Makin banyak orang yang tergugah hatinya, makin banyak orang yang tersentuh hatinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang galau, yuk masuk majelis taklim Nurul Qulub. Insyaallah ada pencerahan, ada zikir yang menyebabkan hadirnya ketenangan hati, ketenangan batin, ketenangan jiwa. Insyaallah. Itu. Apa hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dari Abi Dzar dan Muaz bin Jabal ini? Yang pertama Rasulullah bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ada orang atau tidak ada orang, ada teman apa enggak ada teman, dilihat ataupun tidak dilihat orang, tetap ittaqillah. Kata ittaqi ini adalah bentuk fi'il amr, kata kerja bentuk perintah.
Artinya apa? Rasulullah memerintahkan kepada kita, mengingatkan kita semuanya, bagaimanapun kondisi kamu, tetaplah ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah. Karena itu, setiap Jumat, hadirin, para khotib Jumat menyampaikan khutbah. Masih ingat gak? Baru aja Jumat kemarin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sering dengar? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu khotib yang Jumat, setiap Jumat yang ngingetin kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena manusia itu suka lalai, suka abai. Kan begitu, kalau nggak diingetin, betul apa benar? Iya. Siapapun kita pernah lalai, pernah lupa, ya kan? Nah, oleh karena itu wajar di lingkungan kita, alhamdulillah, ada majelis ilmu, ada majelis zikir. Karena itu irta'u, singgahlah, temuilah, datangilah majelis taklim tersebut. Agar apa? Agar hidup di hati kita, tenang di jiwa kita. Nih hadirin, adik-adik remaja, anak-anak, perhatiin. Nah, punya HP gak nak? Pasti punya HP. Allah panggil 5 kali dalam sehari nak. Nah, anak remaja dengerin. Allah panggil 5 kali dalam sehari. Bukti Allah sayang sama kita. Apa panggilannya? Hayya 'alas shalah. Benar apa enggak? Dengar nggak tadi suara itu? Dari mana dengarnya? Sholat. Dari musola, masjid, surau sekitar. Itu azan berkumandang. Allah manggil, Allah sayang sama kita. Karena itu segeralah temuin Allah. Ya. Ada seorang sahabat, ya, Abdullah bin Umi Maktum. Beliau sahabat ini dalam keadaan buta. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini buta ya Rasul. Bagaimana mungkin aku susah sekali untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Apakah ada keringanan bagimu? Nih, lihat ini, orang buta minta nasihat sama Rasul. Hadirin, nih kita masih gak lengkap kedua mata kita. Ayo anak-anak, kedua matanya masih ada gak? Bersyukurlah kepada Allah. Apa yang terjadi? Rasulullah mengangguk, iya, ada dispensasi. Gitu, bahasa kita ada keringanan. Baru beberapa langkah, Abdullah ibnu Maktum meninggalkan Rasulullah. Rasulullah manggil lagi beliau, ya Abdullah ta'al huna. Kemari, balik badan lagi kepada Rasulullah. Apa ya Rasul? Gerangan apa untuk manggilku lagi ya Rasul? Rasulullah bertanya, betul rumahmu jauh dari masjid? Betul rumahmu jauh. Dengar suara azan terdengar dari rumahmu, maka tidak ada keringanan bagimu untuk tidak sholat berjamaah. Masya Allah. Yuk, kita nih yang dua mata kita masih lengkap, betul nggak? Apa nunggu buta? Ayo, koreksi buat kita nih. Apa nunggu buta baru kita melangkah ke masjid? Ya kan? Sekarang saya tanya, dari rumah kita suara azan dengeran nggak subuh itu? Sore azan maghrib kedengeran nggak? Azan isya kedengeran nggak? Kecuali kalau listrik mati. Ya kan? Nah, tetap kedengaran. Karena itu segera temuin Allah. Allah rindu nak, ya. Ibaratkan orang tua manggil kita berulang kali, itu karena orang tua sayang sama kita. Begitupun panggilan azan adalah Allah rindu, kangen sama kita. Allah pengen dicurhatin, Allah pengen kita ngadu kepada Allah, Allah ingin kita minta kepada Allah. Begitu. Karena itu jangan tinggalkan Allah, jangan lupakan Allah. Teruslah hadir di majelis ilmu, teruslah penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Karena itu pesan Rasul yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kau kepada Allah dimanapun kamu berada. Bagaimanapun kondisi kamu, rumahnya bocor, ketika terdengar suara azan, segera penuhi panggilan Allah. Jadi ittaqillaha maknanya adalah deketin Allah, jangan duakan Allah, hadirkan Allah, dan oleh karena itu ingat Allah. Yang kedua,
Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita pernah berbuat kesalahan, pernah berbuat buruk, maka iringi perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan baik. Kenapa? Agar kebaikan tersebut istighfar. Nah, anak remaja bisa istighfar, nah. Istighfar. Begitu. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Baik, nanti lanjutin di rumah. Ya. Istighfar, Rasulullah bersabda, man lazimal istighfar, orang yang mendawamkan, melazimkan, membiasakan istighfar, 3 Allah kasih. Berapa? 3. 1. Ingat-ingat nih, agar setiap kali kita hadir di majelis ilmu, ada amalan yang kita bisa amalin tiap hari. Ada ilmu yang kita dapat. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan, kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi. Jadilah engkau orang yang selalu mengambil manfaat, mendapatkan manfaat ilmu, tambahan ilmu setiap kali kamu berada dimanapun. Ini kesempatan terbaik. Siapa coba yang mempertemukan kita di sini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, tadi hujan, iya gerimis, tapi tetap kafilah tetap berlalu jalan terus, betul? Ya kan? Tidak ada soal. Begitu. Karena itu orang yang sering istighfar, 1, nih, yang sering istighfar dapat 3. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ja'alallahu lahu min kulli hammin farja. Kedudukan jabatan sementara, kekayaan sementara, tapi kalau akhlak yang dihadirkan maka akan selalu dikenang sepanjang masa. Kita yang muda menghormati, menyayangi yang tua. Kita yang sudah sepuh, yang tua menyayangi yang muda semuanya. Kalau itu yang terjadi, maka yarhamukumullah. Ar-rahimuna yarhamukumullah. Orang yang berkasih sayang, menebarkan kasih sayang, rahmat di antara sesama manusia, yarhamukumullah. Allah akan sayangi. Begitu. Yarhamkum man fis sama. Gitu, karena itu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di muka bumi ini, niscaya yang di langit nyayangin kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fikirna qamitari. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.